waktunya ganti suspensi di X-Max Connected. Kalau teman-teman lihat di thumbnail, saya akan ganti G-Racing. Tapi kenapa harus saya ganti? Kalau dilihat motor saya belakang udah pakai G-Sport. Depan udah pakai bottom shock dari RPD dengan front fork upgrade kitnya. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Tapi kalau bagi saya, ini G-Racing ini penting banget. Tapi alasannya ntar. Kita lihat barangnya. Selain G-Racing ada apa lagi yang akan membantu agar suspensi motor ini lebih nyaman dan lebih adjustable. Jadi barang-barangnya ini yang akan memperbaiki performa suspensi di X-Max Connected saya. Kok ada pelek di sini ya? Ntar saya jelasin. Pemain utamanya yaitu ini ISS G-Racing. Mana tulisannya? Ini. ISS G-Racing. Jadi sama kayak di X-Max Gold saya yang 2017. Cuman beda versi. Kalau yang dulu itu versinya G-Racing-nya itu belum smooth. Kalau yang ini udah smooth. Nah, bedanya smooth itu apa? Jadi kalau kita buka, ini di karena kucing namanya Gagan. Yang membedakan adalah kita dapat 2 spring. Jadi ini ada, jangkut. Jadi ada 2 spring. Ini spring heavy duty-nya yang ini. Yang kita dapat. Jadi kalau misalnya bobot kita berlebihan, di atas 100 kilo lebih lah kalau nggak salah ya, kita ganti pakai yang ini. Terus kalau secara barangnya ini beda. Bedanya di mana? Yaitu secara warna. Nah ini barang ini kan, secara warna dia all black. Kalau yang dulu tuh kan warna-warni, di sini ada warna kuning sama gold sama orange ya. Kalau ini full hitam, reboundnya juga ini sekarang sudah diputer-puter. Kompresinya di atasnya. Tapi kalau teman-teman yang belum tahu G-Racing itu fitur-fiturnya, jadi saya bahas lagi. Jadi di sini ada threaded preload, di mana preloadnya ini pakai ulir. Terus ada rebound. Nah ini reboundnya ada kliknya diputer-puter di sini. Lalu ada kompresi. Kompresinya ada 2 di sini, ada low sama high. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Jadi ada 3 utama. Jadi preload, rebound, kompresi. Tapi kompresinya dibagi jadi 2 untuk low dan high. Ini juara di versi yang sebelumnya. Kalau masalah performance yang nanti gimana, kita pas saya touring ntar lah mungkin baru ketahuan ya. Berikutnya, sebelum kita ke pelek, ini barang. Benda ini. Ini benda, kalau kata saya di X-Max Connected, wajib disebut dengan steering damper. Kalau kita lihat di sini kan, TDR steering damper. Kenapa wajib bagi saya? Si X-Max Connected itu stangnya sangat ringan. Jadi terlalu apa ya? Terlalu lincah mungkin ya bagi saya dibandingkan yang old. Yang old aja saya dulu kan pakai steering damper yang ISS. Ini saya pakai yang TDR ini. Jadi bentuknya sih beda di bentuk aja. Cuman secara fungsi dia sama, dia nanti ngasih tahanan ke stang. Fungsinya satu, biar nggak terlalu ringan. Sama kalau misalnya kita masuk lubang, terus tiba-tiba ada gerakan mendadak, itu agak ketahan sedikit. Ini bisa di style dampingnya untuk redamannya di sini. Terus ada juga kasus-kasus di mana kalau misalnya teman-teman suka lihat di TikTok, di IG gitu kan ya, yang ban depan goyang-goyang tuh, yang wobbling gitu. Ini bisa membantu untuk menghindari itu. Nanti kita pasang, ini ada dudukannya juga. Lalu yang terakhir, yang mungkin apa hubungannya pelek? Oh ini ada satu barang lagi, ntar deh ini Maya. Apa hubungannya pelek sama suspensi? Saya ganti pelek ini karena pada dasarnya pelek ini sebenarnya saya pasang juga di X-Max lama saya. Kelebihannya adalah ini pelek sangat ringan. Bukan sangat ringan, lebih ringan dibandingkan bawaan pabrikan. Di saat kita punya suspensi ingin lebih baik secara performa, salah satunya itu kita membuat bagian kaki-kaki seringan mungkin. Jadi salah satu langkahnya adalah dengan mengganti pelek. Jadi pelek yang saya pakai ini adalah dari RPD Skyblade. Saya pilih warnanya hitam karena sementara waktu dengan pelek standarnya X-Max itu warna hitam. Terus kalau kita lihat ada bottom shocknya warna hitam sama gold, itu kelihatannya galak banget ini motor. Jadi saya pilih warna hitam. Terus kalau misalnya secara dudukannya, kalau kita lihat sepintas ya, kalau misalnya teman-teman belum lihat video saya yang masalah pelek ini, dudukannya udah ada semua di sini untuk disrotornya depan dan belakang. Bagian dalam sini bolong-bolong. Sempat ada yang komen, bikin kotor aja, susah ngebersihin. Itu nomor sekian. Yang penting performanya kalau bagi saya. Terus bearing depan pun udah tersedia, kiri dan kanan, jadi tinggal pasang, tinggal sealnya kita pindahin. Dan yang di belakang
Ya, tinggal pasang aja. Minus belum ada ban sama ada pentilnya. Oke, sekarang kita, oh yang ini ya. Lalu ini, saya punya emblem warna gold, punya R25, akan saya pasang di siang connected. Kenapa? Biar agak matching tone-nya. Karena bagian bottom-nya ini warna gold, kalau kita kasih warna gold juga buat matching-nya kayaknya bagus. Tapi harus kita coba dulu ya. Tapi gimana menurut teman-teman? Matching atau norak sih? Masukin motor, kita pasang dulu pertama, G-Racing. Kita bongkar dulu shock breaker yang sekarang. Ini si YSS G Sport ini, kalau bisa dibilang diganti gara-gara gak enak ya? Enggak, bukan itu. Jadi saya ganti itu karena memang saya butuh fleksibilitas saat saya riding, apalagi kan ini mau track day ini ya. Jadi saya benar-benar butuh suspensi yang mumpuni, lebih mumpuni. Ini mumpuni untuk harian, untuk touring, bahkan bisa dikatakan istri saya seneng banget sama shock ini, enak banget katanya, empuk, lebih enak. Ya sebenarnya balik lagi ke settingan, tapi dengan settingan minim, dengan hanya preload dan rebound ini udah oke banget lah. Bahkan ini lebih enak dibanding yang dulu ya. Karena saya sendiri kalau riding memang saya senangnya agak stiff ya, agak keras. Jadi lebih stabil. Tapi itu semua dengan nanti di G-Racing juga bisa dilakukan hal serupa. Jadi alasannya bukan karena ini tidak enak. Karena satu, motor ini kalau di video sebelumnya kan udah 2 video sebelumnya ya. Apalagi di video kemarin kan ganti gear ratio. Sebelumnya udah saya naikin ke 344 cc. Masih mumpuni, masih sampai sekarang. Cuman saya butuh yang lebih. Apalagi saya punya di X-Max yang sebelumnya. Di X-Max saya yang 2017 saya juga kan pakai G-Racing tuh. Jadi saya punya kebiasaan di situ, di mana jadi akhirnya kurang gitu ya. Tapi jujur, ini karena motor ini saya pakai harian ya. Enak banget. Enak gitu, bukan beda lah sama G-Racing yang sebelumnya. Dimana ini kan G-Racing yang G-Sport. Ini G-Sport yang smooth ya. Nih kalau ditulis di sini tulisannya smooth ya. Dan smoothnya yang baru-baru ini nyaman banget dibanding yang sebelumnya. Oke, sekarang kita bongkar bawah dulu deh ya. Oh ya, ini tadi yang saya bongkar ini lock dari RPD biar suspensi kita lebih aman saat kita parkir. Jangan sampai tiba-tiba pas keluar dari parkir hilang. Minimal memperlambat orang kalau kita mau bongkar-bongkar. Nah, jadi dengan locknya ini, karena ketutup dia ada baut di sini, terus ada baut segitiga di sini, ya agak susah untuk ngebongkar. Kalau enggak kan ini X-Max tuh salah satunya yang terkenal dengan mudah banget gitu dibongkarnya. Cukup dengan 2 baut atas bawah langsung copot gitu aja. Wah, PR lah. Jadi ini ya si G-Sport ini dia ada preload di sini, di sini ada nitrogennya. Ini reboundnya. Saya ada ini settingan asli. Udah nyaman banget. Bener nggak kan? Benar. Hah? Benar. Iya, beda banget. Jadi kalau memang buat santai, buat touring, kita nggak main terlalu hard gitu ya. Ini asli enak. Rekomen banget. Nah sekarang mana G-Racing ini mana tadi? Oke. Ini dia. Ini jadi tema motor saya ini warnanya silver, tapi yang lainnya cenderung warna black, nggak terlalu rame gimana gitu ya. Nah, kalau apa yang harus diperhatiin saat masang, sebenarnya sih umum. Sebentar ya. Umumnya salah satunya di bagian atas sih nanti nggak boleh terlalu kenceng. Ntar saya kasih lihat. Kita pasang dulu. Saat kita ngencengin yang atas ini harus diperhatiin jangan sampai dia di sini kan X-Max itu ada 2 plat nih ya. Platnya ini jangan sampai nyentuh ke si tabung ini nih. Kalau lihat ini kan tabungnya bisa goyang. Harus tetap bisa goyang. Kalau sampai dia kejepit berarti ada masalah dengan bosnya di sini. Jadi kalau dia masih goyang dia aman. Tapi hampir jarang sih yang sekarang ini saya lihat nggak bisa goyang kejepit atau gimana gitu ya. Terus ini si RPD-nya, kotornya harusnya dicuci dulu. Ntar lah kita cuci. Lagi sering hujan jadi motor tuh baru cuci sebentar, kotor lagi. Aduh. Ini kalau saya nahan pakai jari kan masalah ya. Jadi saya ini akan menciptakan jari kelingking di sini biar ini nggak lecet, ini ketahan.
Aman? Oke, aman. Nih, pas udah dikasih gini, kita lihat nih. Tuh, dia masih bisa goyang gini. Ini kalau sampai nggak bisa goyang gini, dijamin mau shock breaker semahal apa, sebagus apa, pasti keras. Asli itu mah. Banyak aslinya dari tadi ya. Ya udah, ini tinggal masang. Dari sini kita ke sebelah sekalian. Kita harus pasang ban pelek baru. Nanti sekalian saya ceritain kenapa. Kenapa penting banget pelek yang mau saya pasang. Rupanya di luar hujan. Saya dapat kabar malah di kota hujannya gede banget. Kalau di daerah teman-teman gimana, lagi hujan gini nggak sih? Nah, ini untuk belakang nih ya. Ini udah saya lepas karena ya intinya gitu-gitu aja saya ngelepas. Jadi saya mau ganti peleknya. Kita harus buka dulu distrotornya ini. Distrotornya kan udah saya ganti sama yang RPD ya, bukan yang bawaan ya. Ini udah sempat saya panasin dulu pas mau buka. Kalau nggak, kan ini baut ini pakai Loctite ya, pakai thread locker. Jadi pasti keras banget kalau misalnya kita nggak pakai diangetin dulu ya, dipanasin. Jadi pilihannya ganti pelek dengan yang bobotnya lebih ringan itu salah satu tujuannya adalah agar beban suspensi kerjanya lebih ringan. Aduh, tangan saya tuh lagi sakit lagi nih. Bobot kerjanya lebih ringan. Sehingga di saat benda-benda di roda itu lebih ringan, suspensi kerjanya lebih ringan, sehingga lebih maksimal. Jadi kalau saat milih pelek, milih ban, itu patut kalau yang memang senang performance ya. Nggak performance juga kalau buat kenyamanan sangat berpengaruh. Bobotnya sebisa mungkin seringan mungkin. Oleh karena itu saya ganti pakai yang RPD itu lebih ringan. Nah, tinggal satu baut terakhir. Habis ini kita pasangin ke pelek barunya. Nah, disk RPD-nya nih. Ini pelek kita simpen. Ini pelek si Skyblade itu. Ban yang saya pakai ini kebetulan cuma ada belakang doang ya kalau yang ban TDR. Ini ban TDR Explore ukuran 140 70 14. Jadi ini ukuran ban standar. Kenapa saya pilih ban ini? Karena saya waktu terakhir ke Aceh aja dan sebelumnya gitu ya. Ini saya seneng gripnya bagus. Terus kalau secara durability atau keawetannya bisa dikatakan awet gitu. Oh, ini juga belum dibuka, lupa. Speed sensor harus dibuka juga ya. Awet. Karena harga ban itu akan menjadi sangat mahal di saat kita ngeluarin uang. Misalnya kita beli ban murah lah ya. Tapi misalnya 3.000 kilo atau 5.000 kilo udah habis. Ujung-ujungnya jadi mahal. Mending kita cari ban yang harganya agak mahal dikit tapi awet. Tapi kasus TDR Explorer ini dia nggak mahal tapi dia awet. Agak ajaib saya sendiri juga. Nah, ini jangan lupa kasih Loctite lagi. Ini pakai yang merah terus susah buka. Biarin susah buka. Yang penting ini baut itu jangan sampai longgar saat nanti di jalan. Tujuannya pakai thread locker tuh ini. Oh, kedengeran nggak suara hujannya? Di sini udah mulai besar hujannya. Hujan angin katanya sih. Perasaan harusnya udah mulai musim panas sih harusnya. Tapi entahlah. Terakhir, di sini saya harus buka dulu ini nih. Buka dulu speed sensor, harus dipindahin. Nah, ini ngencenginnya juga sebenarnya nggak perlu kenceng heboh karena dia udah ada thread locker ya. Jadi cukup kenceng ala kadarnya begini. Terus ditambah 1/8 putaran. Ini kalau 90 derajat, 45 derajat lah ditambahin 1/8 putaran. Itu udah cukup banget. Lagi ada thread locker. Aman. Ntar ya, saya buka yang sebelahnya lagi. Habis ini kita ngobrolin masalah masang-masang lah. Nah, speed sensornya ini udah kebuka. Ini bayangin ya, ini tulisannya 2DP. Jadi dari zaman NMAX sampai sekarang, mau di Aerox mau di mana, speed sensornya tetap sama, ini 2DP dari NMAX. Jadi kita harus sedikit berterima kasih sama NMAX karena kita ngambil barang-barangnya dari NMAX untuk motor-motor lainnya. Ini pas masang, ini kunci bintang ya, T25 ini. Ini karena dia kecil banget bautnya, pas kita kasih thread lockernya ini ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja udah bandel minta ampun. Apalagi kalau kita pakai merek yang Loctite ya, ini kebanyakan lagi nih. Nah, secuil banget segini udah cukup.
Soalnya ya apalagi pakai yang merah, dan bawaan dari Yamaha-nya kalau nggak salah dia pakai yang merah. Makanya dia sangat keras. Jadi harus diangetin dulu. Tadi aja saya lagi kehabisan gas, jadi saya pakai korek api. Tapi berhasil bisa pakai korek api. Yang penting mah si thread lockernya itu dia leleh dulu. Jadi dia leleh tuh di sekitar 200 derajatan. Jadi sebenarnya harusnya cat itu belum rusak di suhu 200. Harusnya ya. Jadi ada yang bilang, oh kalau pakai semawar atau pakai api gitu, takutnya peleknya rusak, apalagi yang udah repaint. Harusnya sih enggak. Kalau kitanya kira-kira ya, kalau nggak kira-kira manasinnya mah ya iyalah, pasti hancur. Jadi ini pelek ini, lihat ini pas ngencenginnya juga sama kayak yang tadi, cukup dikasih tambah dikit gini udah dia pasti setengah mati ngebukanya. Kalau kita pakai thread locker nggak ada cerita dia akan ngelonggarin. Jadi kenapa saya pilih pelek yang lebih ringan, bannya lebih ringan yang seperti saya bilang tadi. Ini roda, saat rodanya berat, pas dia ngayun, itu ke suspensi itu dia akan nekennya luar biasa keras. Jadi akan lebih berat kerja suspensi. Sehingga kalau misalnya kita pakai yang lebih ringan di bagian roda, mau di arm, mau di apa, pokoknya bagian yang bergerak itu, motor akan lebih nyaman. Karena suspensi kerjanya tidak sekeras kalau misalnya kita kasih bobot yang benar-benar berat. Lucu juga sih. Coba kita pasang. Oh, sebentar, lupa. Grease mana? Masih di luar ya? Ini dia yang saya lupa. Ini nih. Wajib pakai grease sedikit di bagian as rodanya, atau misalnya kita kasih di bagian lubang ininya ya. Sedikit aja biar nggak ngeselin nanti kalau pas ngebuka. Soalnya kalau logam sama logam udah bersatu, itu kalau udah karatan PR banget. Ini jadi tinggal saya pasangin. Masanginnya sih pada dasarnya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial ya. Udah kelihatan ganteng. Saya rakit dulu, habis itu kita ngobrolin di depan, sekali ganti pelek depan ya. Karena kita mau ngomongin steering damper. Depannya udah nganga. Ini dibikin nganga karena ya mau pasang pelek sekalian tadi ya. Terus bintang utamanya di segmen ini adalah ini nih, si steering damper dari TDR. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi mountingnya itu satu di sini, nanti di bagian forknya. Terus nanti ini ada dudukan yang di bagian tengahnya yang nanti nyambungnya di dudukan yang di sasis. Nah, dudukan yang saya pakai ini dari ISS punya. Jadi kalau bisa lihat di sini di bagian kiprok nih ya. Jadi dudukan di sasis itu ke kiprok di sini. Ini udah saya pasang dulu. Nah, nanti untuk dudukan yang ke forknya itu yang ini. Ini kalau bisa dilihat kan, ISS punya ya. Jadi bisa pakai ini, atau sebenarnya banyak sih yang jual sih ya, yang mirip banget sama yang ISS ini sebenarnya. Nah, seberapa banyak nahannya sih si steering damper ini? Soalnya kadang-kadang nggak enak dipakainya, berat lah apa gitu ya. Kalau ini total setelan tuh ada 24 kalau nggak salah. Ntar ini dari paling minus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Yang pas kalau 24 tuh memang keras banget ini nih. Ini kalau misalnya kita di lurusan lagi drag mungkin kepake lah ya di segitu mungkin. Terus tergantung tipe motornya apa, misalnya kalau di motor sport dan sebagainya. Terus sudut-sudutan dari dampernya sendiri dari tuas-tuas ini akan sangat mempengaruhi. Jadi kayak di sini juga kalau dilihat ini ada 2 setelan nih. Nah, 2 setelan ini akan berbeda kalau kita pasang mounting yang paling luar ini di bagian luar atau dalam. Sama halnya kayak kita pakai disrotor. Kalau pakai disrotor yang lebih besar, stopping powernya lebih gede. Berarti kalau kita pasang ini di sini, berarti redamannya lebih minim. Cuman kalau di dalam, redamannya akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya mau dibikin lebih precise, mau lebih pas, mau dipanjangin, sebenarnya kita bisa bikin custom untuk ini ya. Jadi kalau untuk masangnya sebenarnya simpel-simpel aja. Ntar ya, takutnya kebalik. Ini begini. Buat memastikan aja dulu, ini saya pasang dulu begini. Lalu bagian yang ujung sebelah sini kita pasang. Ini saya akan pasang di paling ujung. Ini kita ada pakai bos dulu biar dia nggak mentok ke sini ya. Jadi ini bautnya kita pasang.
Terus biasanya sama saya ini kadang-kadang suka goyang-goyang. Jadi saya suka kasih karet dulu sini seal. Baru kita pasang si bosnya. Bosnya udah dipasang di sini. Nanti habis di sini kita tinggal mounting ke forknya. Ini body juga saya sih udah dapat motong-motong ngepas-pasin ya. Jadi kadang-kadang kita harus ukur dulu karena kalau kita upgrade dan ngoprek-ngoprek tuh pasti aja ada aja kalau misalnya setnya nggak pas ya, kita harus ngukur-ngukur dulu. Nah, jadi posisinya nanti terpasangnya ini bisa kemutar gini. Akan kepasangnya begini posisinya. Ini nggak bisa dipasang ke atas begini karena dia akan mentok ke atas. Bisa dipasang kebalik begini, bisa. Cuman kalau nyetel kayaknya lebih enaknya begini kan. Jadi pas kita masukin tangan kita ke dalam, kita tinggal muter-muter bagian sininya. Terus udah gitu di sini ada dudukannya lagi. Nah dudukannya ini nanti posisinya harus ke bawah gini. Sementara waktu kita asal masukin dulu. Nanti sambil kita pasang, nanti kita adjust di dalam. Ya, nanti kita kencenginnya pas di dalam. Jadi bagian yang depan dulu ini kita pasang. Kita buka lagi. Mau dipasang di sebelah kiri kanan sebenarnya boleh-boleh aja, sah ya. Cuman kalau saya ini akan pasang di sebelah kiri sini. Jadi posisinya ini masangnya ke sini. Ya, jatuh itunya. Jadi kita tinggal pasang di sini. Nah, klem bagian depannya ini kita pasang dulu. Dan kalau yang ISS ini sebenarnya posisinya tuh si tulisan ISS-nya sampai bener-bener ke depan. Dan dipasangnya itu mentok ke bagian segitiga atas. Jadi begini, kita mentokin dulu ke atas. Posisinya lurusin. Kalau udah lurus baru kita kencengin. Jadi kencengin klem-klem kayak gini tuh jangan salah satu sisi langsung kenceng, tapi kita bolak-balik biar tegangan antara kleman kiri sama kanan itu sama. Kalau misalnya salah satu lebih kencang, biasanya sebenarnya lebih nganga ya. Jadi nggak rata antar tegangannya. Sudah cukup. Nah sekarang tinggal masang yang tadi yang jatuh, ini dia. Oke. Nah ini tuh bautnya sama. Kalau bisa kita kasih seal juga di atas bagian sininya nih. Jadi pas bautnya masuk, ini sealnya biar ngejaga biar dia nggak. Kadang-kadang kalau udah mulai longgar dia suka ngaplek. Terus ini ada bosnya. Lalu kita pasangin. Sebenarnya sih masang sih gitu ya, cara masang. Tapi yang penting adalah settingan di akhir. Sepertinya ini kurang kegeser. Jadi kita harus longgarin lagi. Karena dia udah keburu mentok. Kayaknya harus digeser-geser sedikit ya posisinya. Kayaknya nggak kelihatan ya sama teman-teman ya. Tapi intinya sih nanti habis ini kita kasih lihat close up-nya kalau udah jadi kayak gimana. Biar bisa paham banget posisinya kayak gimana sih saat terpasang. Di situ yang penting nyetingnya nih. Nyeting bukan dampernya, tapi posisinya tuh gimana biar nggak mentok dia. Oke, nah sekarang udah kepasang kayak gini, ini kita harus lihat posisinya tuh mentok nggak ke ujung-ujung. Nah, karena dia mentok, berarti posisinya harus begini nih. Bisa digeser-geser sampai kita dapetin posisinya yang pas. Ke kiri nggak mentok, ke kanan nggak mentok. Seperti posisinya harus begini. Sepertinya. Ini sekarang ini tinggal kencengin yang bagian yang tengahnya dulu. Udah itu yang sampingnya kita kencengin nih. Dan sepertinya ini tempat setelannya jadi harus di bawah. Kalau di atas dia mentok ke sini kalau yang ini nih. Kalau saya posisin ke sini nih, mentok nggak? Coba lihat lagi sekali lagi ya. Oh, mentok nggak bisa. Jadi dia harus ke bawah begini mau nggak mau kayaknya. Nah, agak ke bawah gitu. Atau mau ya segitu cukup kayaknya. Jadi biar agak kelihatan lah ya. Posisi nyetelnya enak. Cek lagi. Kiri kanan. Aman. Aman. Oke, sekarang bagian atasnya baru. Yang ini yang bagian atasnya baru kita kencengin lagi. Bolak-balik. Jadi nyetingnya biar benar-benar pas. Oke. Ini sekarang posisi sudah terpasang nih. Ini di posisi damping paling minim. Ini belok-belok masih gampang ini. Jadi sebenarnya nggak akan jadi berat ke kita. Jadi balik lagi, kita maunya seberat apa? Kalau misalnya kita tambahin banyak banget gitu ya. Misalnya dibentokin sampai habis. Ya memang jadi berat ini.
Tapi kalau misalnya di nol banget, hampir nggak ada tahanan. Nggak enak malah. Tuwaga Padma. Tuwaga Padma. Di 10. Tuwaga Padma. Nah, ini kayaknya enak segini nih. Kurangin lagi ya. Buat dalam kota nih ya. 10 kayaknya dari ini. Oh, sip. Jadi bentuknya jadi begini terpasangnya. Sekarang kita tinggal 3 pasang roda. Setelah pasang roda nanti kita lihat di bawah jadinya kayak gimana bentuk ini motor. Seganteng apakah? Bukan hanya ganteng tapi secara fungsionalnya jadinya bagaimana. Dan 2 hari kemudian, karena hujan mulu, mau bikin video kalau di dalam kan kita nggak bisa lihat motor secara keseluruhan, agak sempit ruangan workshopnya. Dan hujan terus. Jadi ini motor udah dicuci berkali-kali. Dan saya udah dapat kesempatan untuk riding ini motor 2 hari. Jadi yang terakhir kita pasang itu adalah steering damper. Nah steering damper ini kalau teman-teman bisa lihat ke sini ya di dalam. Nah steering damper ini ternyata bagi saya ini sangat menguntungkan. Nah menguntungkannya karena pada dasarnya motor ini bisa dikatakan sangat ringan. Buat saya ya handlingnya. Jadi saat udah ada steering damper ini sangat membantu banget, lebih terasa lebih stabil dan kalau misalnya mau di kecepatan tinggi tinggal diputar-putar. Tapi topik yang awalnya itu kan masalah suspensi, meskipun ini bagian dari suspensi, yaitu G-Racing belakang. Ini saya bisa bilang wow-nya itu karena saya terbiasa dengan G-Racing yang lama ya, dan ini memang udah beberapa kali revisi dari pihak ISS-nya. Ini dengan settingan yang saya buat sama dengan settingan biasanya saya di G-Racing yang lama, ini sangat nyaman. Bingung saya juga. Memang asalnya saya mau kasih tahu teman-teman rasanya kayak gimana saat saya udah nanti pergi touring ke Mandalika ya. Tapi overall dalam kota, karena perjalanan saya sehari-hari itu di jalanan mulus dan juga di jalanan bumpy yang berlubang-lubang. Jadi settingannya kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini di bagian atas ada compression. Tapi nanti kalau kita nyeting, pertama kita harus nyeting dulu untuk bagian preload ya. Nah preload sesuai dengan bebannya. Nah ini ada compression sama ada juga rebound di bagian bawah. Ini masing-masing semua settingan tuh di 30 klik. Jadi kalau saya untuk buat starting gridnya pas atau kliknya ya, itu dibagi 3 bagian dari 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai ke 30 klik. Karena dipakai untuk harian itu saya biasanya main range-nya itu di kepala 20-an. Jadi mulai dari 20 sampai 30 klik. Hitungannya itu misalnya kalau kita putar arah jarum jam, kalau misalnya kita lihat di sini, nih teman-teman bisa lihat. Di sini kan ada tulisan H dan S. Nah, kita titik awalnya itu dari H, berarti kita putar arah jarum jam sampai mentok, udah itu kita balikin ke S. Kalau saya startnya di 25 untuk kedua-duanya, nanti di setting berikutnya nanti sesuai dengan keperluan. Sama halnya untuk rebound. Nah, rebound ini kalau di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau kita putar ke arah sini, ini hard, ke sana soft. Nah ini sama 30 klik juga, jadi mentokin dulu, saya taruh di 25. Semua startingnya kalau untuk daily saya taruhnya di situ di 25 klik dan hasilnya menakjubkan kata saya karena beda banget gitu. Bahkan kalau saya bilang dari G-Sport yang enak itu, ini jauh lebih enak. Tapi saya senang ya karena fitur yang lebih banyak. Jadi nanti kalau misalnya performance riding lagi touring ataupun nanti lagi di track day, ini akan sangat membantu. Tentunya dengan ini kita kan pakai ban TDR sama pelek yang lebih ringan sehingga kerja suspensi ini tidak seberat kalau misalnya kita pakai pelek yang ori. Memang perbedaannya hanya sedikit. Hanya hitungan ratusan gram lah ya, nggak terlalu gede, nggak nyampe setengah kilo, tapi itu sangat membantu. Dengan depan juga jadi berubah karakternya, karena kalau kita lihat depan ini kan udah pakai kayak bottom shock RPD ini sangat membantu meskipun nggak saya setting. Ini karena lebih ringan jadi kerasa lebih stiff karena bobot di bagian bawah lebih ringan. Kerja suspensinya sebenarnya redamannya sama, cuman karena bobot total di bawah lebih ringan, di bagian roda lebih ringan, ini lebih stiff. Jadi saya tinggal setting lagi aja, tapi saya suka karakternya. Ini kayak gini. Jadi perbedaan motor-motor yang akan saya bawa untuk ke Mandalika, yaitu yang ini, yang connected. Lalu yang lama ini old, ini nanti Gagan yang akan bawa. Kelebihan atau perbedaannya adalah di setup suspensi. Dimana kalau yang ini saya pakai
USD ya, upside down dari RPD, jadi sama-sama RPD untuk depannya, disknya sama-sama di 300, cuman bedanya yang ini yang matrix yang terbaru untuk di rotor, sedangkan kalau yang di connected ini pakai yang tipe tornado di 298. Selain dari itu, G-Racing-nya ini G-Racing yang lama, dimana G-Racing yang lama itu pairnya beda, enak dipakai, dan ini bentuk katupnya, warna katupnya beda ya. Stylannya, klik-kliknya, jadi emas dan orange, dan di bawahnya ini dia masih pakai obeng. Enaknya semua harus pakai obeng ya. Kalau buat nyeting yang ini bawa obeng, atas juga akan lebih mudah kalau kita pakai obeng. Jadi itu setupnya untuk motor saya yang akan dipakai ke Mandalika. Tapi intinya pembicaraan di video ini adalah bagaimana caranya kita naikin performa motor, suspensi motor saya, dan siapa tahu bisa menjadi patokan buat teman-teman juga, dimana suspensi kita sesuaikan dengan keperluan kita, settingannya kita perlu sebanyak apa, apakah kita perlu hanya seperti pakai G-Sport atau pakai G-Series, itu mumpuni. Jadi balik lagi ke karakter teman-teman. Kalau saya memang karena terbiasa dengan yang ini, si G-Racing ini, jadi akhirnya yang connected mau nggak mau sama saya dinaikin G-Racing lagi, dan ternyata nggak nyesel, bukan iklan, tapi ini jujur beda banget hasilnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bantu teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk setup atau cari barang-barang yang cocok untuk motor teman-teman. Untuk sementara waktu untuk connected di situ dulu, mungkin akan mempertimbangkan USD juga kali, tapi nggak tahu menurut teman-teman seperti apa. Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai motor, suspensi atau apapun, langsung lempar aja di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye. Bentar. Ada yang lupa. Ini logo kan mau diganti nih. Nih. Pakai yang emas. Yang ini sekarang warna silver dengan tujuan kenapa yang ini diganti dengan yang warna emas, biar sama bawah tuh ada matching-matchingnya. Jadi kita butuh tali ya. Jadi talinya ntar kita ambil, kita tinggal mudah-mudahan bisa masuk nih. Tinggal kita potong aja. Nah, aduh, isolasinya nah nempel, ini harus dibersihin dulu. PR nih. Ini kalau pakai isolasi yang murahan yang hitam itu tuh lebih PR lagi nih. Tapi untungnya nih serupa nih kayak 3M gitu. Jadi kayaknya pakai kuku masih bisa dapat dibersihin deh. Nih, sekarang udah bersih, power kuku sama sedikit kayu putih nih ngebersihinnya. Terus nih kalau teman-teman mau pakai yang gold juga, ini part numbernya nih, karena ini punya R25 nih ya, 1 PA F413B strip 10. Kita buka. Ini tinggal pasang. Masang sih intinya gitu-gitu aja. Yang harus diperhatiin kalau masang logo nih, siapa tahu nggak tahu nih ya. Jadi sini kan ada lubang nih. Ada lubang ini. Terus ini ada 2 titik ini. Nanti ini harus masuk ke sini. Jadi dia logonya akan lurus seperti ini. Lucu juga ya. Nah, tapi kita buka dulu belakangnya. Biar nggak nempel. Soalnya ini agak repot, ini ditempel dulu sebagian. Biar kita bisa ngepasin. Bisa nggak kalau gini ya? Nah, lurus dia. Sini tinggal kita lepas. Warna gold. Tinggal sebelah lagi. Satu lagi kita pasang. Nah, set, masuk. Ini kita tinggal tarik. Tinggal. Sip. Jadi ini gold. Cuman itu agak orange dikit ya bawahnya. Tapi looks-nya sekarang udah sedikit berbeda. Jadi nggak ketuker lah intinya. Tapi sama kayak motor saya yang ini nih, yang old. Ini saya bikin emas karena USD-nya warnanya juga kemas-kemasan. Logo belakangnya sekarang lagi dicabut. Jadi sebenarnya kemarin ada sedikit insiden di mana bodi sebelah kiri baret. Jadi harus beli logo yang warna emas buat yang ini karena dasarnya emas. Tapi nggak tahu yang itu, mending didiemin hitam kayak gitu. Baret ya. Oke, gitu aja. Itu yang ketinggalan. Kasih tahu tentang logonya gimana, bagus nggak?